Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita masih bisa belajar. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya sudah dibahas di minggu kemarin, yaitu mengenai listrik statis. Kita akan belajar mengenai hukum Coulomb. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian sebagai peserta didik dapat menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb di antara dua muatan listrik melalui video pembelajaran. Materi yang akan kita bahas masih nyambung dengan listrik statis yang sebelumnya kita pelajari ya. Dan kemudian materinya mengenai hukum Coulomb. Karena materi hari ini masih berhubungan dengan materi yang kemarin, marilah kita ingat-ingat lagi materi apa saja yang sudah kita pelajari mengenai listrik statis sebelumnya. Mungkin kalian masih ingat ada istilah elektron, proton, neutron, benda ada yang bermuatan, kemudian apa? Kita ingat-ingat lagi, ada berapa jenis muatan listrik yang sudah kita pelajari? Coba, oh ya betul ya, ada dua jenis muatan listrik, ada muatan listrik positif dan ada muatan listrik negatif. Nah, benda yang dikatakan muatan listrik positif apabila dia kekurangan elektron. Kemudian benda yang bermuatan negatif apabila dia kelebihan elektron. Nah, sekarang bagaimana bila dua muatan listrik itu didekatkan? Bagaimana jika ada muatan listrik positif didekatkan dengan muatan listrik positif? Kemudian apa yang terjadi jika ada muatan listrik negatif didekatkan dengan muatan listrik positif? Nah, Ibu akan mengambil simulasi, karena ini tidak bisa kita praktikum istilahnya ya, yang namanya muatan listrik itu tidak bisa kita lihat, maka akan Ibu perlihatkan kepada kalian. Nanti akan ada video yang memperlihatkan demonstrasi lah istilahnya ya. Ibu ambil demonstrasi ini dari petcolorado.edu. Kemudian nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang barusan Ibu sampaikan. Apa yang juga perhatikan, kemudian cari jawabannya juga apa yang dimaksud dengan gaya Coulomb. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb. Mohon diperhatikan supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Ayo kita mulai, kita lihat simulasinya. Silakan Perlihatkan mengenai sifat-sifat pada muatan listrik. Jadi simulasi ini diambil dari petcolorado.edu, yang sebuah aplikasi yang menampilkan simulasi-simulasi dari berbagai mata pelajaran seperti fisika, biologi, matematika. Dan ini untuk simulasi listrik statis. Di sini diperlihatkan ada sebuah balon yang bisa dibilang adalah benda yang bermuatan netral karena jumlah proton dan elektronnya sama. Ada baju yang berbahan kain wol juga bermuatan netral, benda netral karena dia mempunyai jumlah proton dan elektron yang sama. Kemudian balon ini kita gosok-gosokkan ke baju yang berbahan kain wol, maka yang terjadi adalah balon tersebut elektron dari baju berpindah ke balon sehingga balonnya menjadi kelebihan elektron. Dengan kata lain, balon tersebut adalah bermuatan negatif. Sedangkan baju karena dia kehilangan elektron, maka baju tersebut menjadi bermuatan positif. Nah, apabila balonnya kita jauhkan, ternyata pada saat dilepas balonnya akan mendekati ke arah baju. Dengan artian di sini terdapat gaya tarik-menarik antara balon yang bermuatan negatif dengan baju yang bermuatan positif. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ini muatan negatif,
kemudian bajunya bermuatan positif, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, sekarang Ibu akan perlihatkan lagi simulasi antara dua balon. Sekarang kalau dua balon ini dua-duanya juga netral. Kemudian salah satu balon kita dekatkan, kita gosokkan ke baju, maka dia akan menjadi bermuatan negatif. Pada saat didekatkan ke balon yang netral, yang terjadi adalah, balon yang hijau akan selalu menuju ke baju yang bermuatan positif tadi. Ini jelas terlihat bahwa di sini adalah ada gaya tarik menarik. Kemudian balon yang kuning kita gosok-gosokkan ke baju sehingga dia akan menjadi kelebihan elektron. Jadi bermuatan negatif juga. Yang kuning bermuatan negatif, yang hijau juga bermuatan negatif. Apabila kita dekatkan, maka kita lihat apa yang terjadi. Nah, balon hijau didekatkan ke yang kuning, ternyata yang kuningnya nggak mau. Yang kuningnya akan menjauh. Kalau ini dilepaskan, nah yang hijau juga akan menjauh. Berarti di sini terdapat gaya tolak menolak antara muatan negatif dengan muatan negatif, atau antara muatan yang sejenis. Nah, sekarang bagaimana kalau balonnya kita tambahkan muatan negatif? Kita gosok-gosokkan lagi sehingga muatan negatifnya menjadi lebih banyak. Yang kuningnya juga sama. Kita gosok-gosokkan lagi sehingga muatan negatifnya yang banyak. Nanti kita lihat bagaimana gayanya. Kalau didekatkan antara hijau dengan kuning, nah ternyata gaya tolaknya menjadi lebih besar. Artian semakin banyak muatan listrik antara benda-benda tersebut, maka gayanya juga semakin besar. Nah, sekarang bagaimana kalau jaraknya? Sekarang kalau jarak seperti ini, jarak antara balon 1 dengan balon 2. Kalau kita lihat, kalau dilihat muatan balon hijau dengan muatan balon kuning jumlahnya sama. Muatan sama, kalau didekatkan maka jarak dekat berarti jaraknya kecil. Semakin kecil jarak, maka gaya yang terjadi semakin besar. Nah, bagaimana kalau jarak R-nya balonnya kita jauhkan? Maka yang terjadi, kalau balonnya kita jauhkan, ini dekatkan maka seperti itu. Tapi kalau jaraknya semakin jauh, maka gayanya juga, ini akan tertarik ke arah baju ya. Jadi kalau balonnya jaraknya jauh, gayanya semakin kecil. Jadi ada gaya dengan jarak antara dua muatan berbanding terbalik. Nah, ini kenapa mereka mendekati ke arah baju? Ya karena balon bermuatan negatif dan baju bermuatan positif sehingga akan terjadi gaya tarik menarik. Sekian simulasi yang akan disampaikan, semoga bermanfaat. Tadi sudah kita lihat bersama simulasinya. Dari penjelasan yang tadi disampaikan, maka kita harus bisa mengambil kesimpulan dari yang sudah diperlihatkan tadi. Akhirnya coba kita sama-sama ya. Kalian tadi sudah menulis, kalian tadi sudah melihat, maka kita samakan dulu kesimpulan apa yang kita bisa ambil dari simulasi tadi. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, pertanyaan nomor 1 tadi, bagaimana apabila muatan positif didekatkan dengan muatan positif? Nah, ternyata pada saat tadi kita lihat ada balon yang bermuatan positif didekatkan positif, ternyata akan saling menjauh. Nah, artinya jika dua muatan didekatkan maka akan terjadi gaya tolak menolak. Kemudian tadi juga diperlihatkan ada balon yang bermuatan negatif, muatannya negatifnya lebih banyak. Kemudian balon yang satu muatan negatifnya lebih sedikit. Nah, nanti di situ akan terjadi perbedaan muatan, yang satu muatan positif, yang satu negatif, maka akan saling mendekat atau akan gayanya tarik menarik. Tadi terlihat kan balonnya ada yang menjauh, kemudian ada yang kalau gaya tolak terlihat bahwa balonnya itu
akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan gaya tarik-menarik akan mendekati balon yang satu dengan yang lainnya. Oke, dari itu juga, dari simulasi tadi juga, kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana sih hukum Coulomb itu. Nah, dari gerakan balon tadi ada yang tolak-menolak, ada yang tarik-menarik. Nah, itulah yang disebut dengan gaya Coulomb. Jadi gaya Coulomb adalah gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda yang bermuatan listrik yang bila didekatkan. Jadi akan ada muatannya, harus ada muatan listrik, harus ada dua muatan listrik, kemudian harus ada jaraknya juga. Jadi gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan listrik yang disebut dengan gaya Coulomb. Apa sih gaya itu? Ya gaya itu tadi, balon menjauh, kemudian balon saling mendekat, itu adalah gaya itu. Nah sekarang pertanyaan yang nomor 4, faktor-faktor apa saja yang mengaruhi besarnya gaya Coulomb? Dari simulasi tadi juga bisa kita lihat, semakin besar muatan listrik atau Q, maka gaya Coulombnya akan semakin besar. Jadi kalau balon itu muatannya tadi dikasih muatannya banyak, kemudian saling didekatkan, maka gaya akan menjauhnya akan semakin besar. Nah, bagaimana kalau jaraknya? Sekarang dilihat, ternyata kalau dua muatannya itu sama besar. Muatan yang satu ada muatannya negatifnya ada 6, yang satunya lagi muatan negatifnya ada 6. Kemudian jaraknya kita dekatkan, ternyata gayanya semakin kecil. Jadi berbanding terbalik. Kalau yang tadi besar muatan dengan gaya Coulombnya berbanding lurus. Nah itu faktor-faktornya sudah bisa kita ambil. Nah maka bisa dirumuskan. Dari simulasi tadi, maka ada muatan listrik, ada jarak. Muatan listrik sebanding dengan gayanya, tapi kalau jarak berbanding terbalik dengan gaya Coulomb. Nah, persamaannya menjadi seperti ini. F sama dengan K alias konstanta dikali Q1 muatan yang pertama dikali Q2 dibagi R kuadrat. F merupakan gaya Coulomb yang merupakan satuan Newton. Q1 muatan listrik satuannya Coulomb. R adalah jarak antara dua muatan yang satuannya meter. Sedangkan K adalah suatu konstanta. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah untuk perhitungannya ini lumayan rumit ya. Jadi karena perhitungannya ada 10 pangkat 9, nanti kita belajar dulu lah. Kita lihat dulu nih, ada contoh soal yang bisa kalian lihat di buku paket halaman 171 nomor 1. Coba dilihat, kalian pelajari dulu contoh soal yang di buku paket tersebut. Kemudian nanti kalau masih bingung, pada saat pembelajaran tatap muka nanti akan dijelaskan lagi cara pengerjaan soalnya. Coba dipelajari dulu. Nah, kalau sudah dipelajari dan kalian sudah paham, kemudian kita dicoba juga kamu mengerjakan latihan soalnya. Latihan soalnya di buku paket halaman 195 nomor 2. Dan nomor 3 cukup 2 saja ya. Coba dikerjakan di buku tulis dengan teliti ya. Coba kerjakan dulu. Dilihat dulu contoh soalnya. Ya, kesimpulan pada hari ini, pembelajaran pada hari ini, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb, yaitu yang pertama adalah muatan listrik. Semakin besar muatan listrik, maka gaya Coulombnya akan semakin besar. Yang kedua, faktor yang kedua adalah jarak antara dua muatan listrik. Semakin besar jaraknya, maka gayanya semakin. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kemudian nanti tugasnya dikumpulkan lewat grup Telegram atau ketemu lagi waktu pembelajaran tatap muka. Mungkin sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.